Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, dalam video ini kami akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Sebelum kita memulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Jadi kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Siti Mardia, Rizky Bagusya Putra, Sisilia Wahyu Indra Ramadan, dan Rizka Lindarti. Prodi Manajemen semester 1, mata kuliah Pengantar Ekonomi, dosen pengampu Ibu Dia Suswanti Respatining Tias SEMM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk. Baik, kami akan membacakan materi secara bertahap, mulai dari Rizky, kemudian Siti, lalu Sisil, dan yang terakhir Rizka. Tanpa menunggu waktu lama lagi, ayo kita mulai. Uang. Pengertian uang. Uang atau money merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja. Tetapi, tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi. Namun, tidak semua kertas adalah uang. Bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima oleh masyarakat umum sebagai alat bentuk-bentuk uang lainnya. Yang pertama, uang fiat atau fiat money atau token money. Uang fiat adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominal uang itu jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri, atau nilai intrinsik atau intrinsic value-nya. Contoh paling mudah adalah uang kertas Rp100.000 yang Anda terima. Nilai nominal uang tersebut adalah jauh lebih tinggi dari nilai kertasnya. Yang kedua, uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya, pada masa lalu nilai sekeping uang perunggu adalah lebih kecil dari nilai satu keping uang perak. Tetapi satu keping uang perak nilainya lebih kecil dari satu keping uang emas. Sebab nilai perunggu lebih murah dari perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari emas. Yang ketiga, uang hampir liquid sempurna atau near money. Salah satu syarat suatu aset untuk dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat adalah uang komoditas adalah uang liquid sempurna, sehingga untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Selain kedua jenis uang tersebut, adalah juga aset finansial yang berfungsi sebagai uang. Tetapi untuk menggunakannya harus ditukarkan atau difungsi uang. Yang pertama, satuan hitung atau unit of account. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double. Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral atau money neutrality. Dalam arti, uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapatan tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang klasik atau classical quantity of money, dikemukakan oleh Irving Fisher. M kali V sama dengan P kali T, atau M kali V sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan velositas uang, P tingkat harga umum, T
T sama dengan jumlah unit transaksi. Dengan demikian, jumlah uang dikali velositas sama dengan harga kali transaksi. Velositas uang merupakan konsep yang menunjukkan beberapa kali dalam setahun uang berputar di dalam sebuah perekonomian. Dalam jangka pendek, ketetapan uang beredar dianggap tetap. Misalnya, dalam sebuah perekonomian hanya memproduksi mobil. Dalam setahun dihasilkan 10.000 unit mobil. Harga per unit mobil adalah 60 juta. Sedangkan velositas uang adalah 12 kali setahun. Maka jumlah uang yang dibutuhkan adalah M kali T sama dengan 10.000 kali 60 juta. M sama dengan 10.000 kali 60 juta per 12 sama dengan 50 juta atau 50 miliar. Teori permintaan uang atau Keynesian. Menurut teori Keynesian adalah 3 motivasi orang memegang uang, yaitu yang pertama, motivasi transaksi atau transaction motive. Permintaan uang dalam teori ini sama dengan permintaan pada teori klasik. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan transaksi meningkat. Yang kedua, motivasi berjaga-jaga atau precautionary motive. Hal lain yang memotivasi orang memegang uang adalah untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tak terduga. Misalnya, sakit atau mengalami kecelakaan. Permintaan uang berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan uang berjaga-jaga juga meningkat. Yang ketiga, motivasi spekulasi atau mendapat keuntungan atau speculation motive. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut motivasi spekulasi. Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari 2 aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi atau bond, yaitu surat utang yang disertai janji memberikan pendapatan bunga, yakni obligasi yang jatuh temponya tidak terbatas atau konsol bond, dan tidak memiliki risiko gagal ditagih atau default. Jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Dalam arti sempit atau M terdiri atas uang kartal atau uang kertas plus uang logam dan uang giral atau cek. Uang beredar dalam arti luas atau M adalah M ditambahkan deposito berjangka atau uang kuasi. Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank serta uang kartal milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar. Bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar bertambah, sedangkan komposisinya berubah. Bila perekonomian maju, porsi penggunaan uang kartal makin sedikit diganti uang giral. Jumlah uang beredar di Indonesia. Pertama yang ingin dilihat adalah adanya gerakan sejarah antara pertumbuhan output dan jumlah uang yang beredar. Di tahun 1999, nilai
berlaku atau PDBN adalah 1.999.442 miliar. Sedangkan jumlah uang yang beredar dalam arti sempit sama dengan 124.663 miliar, dan jumlah uang yang beredar dalam artian luas adalah 646.205 miliar. Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia tahun 1999 sampai 2018 dalam miliar rupiah tertera pada gambar berikut. Bisa dilihat proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang terjadi di dalam sistem perbankan, di mana bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkan kepada bank berikutnya atau bank kedua sebagai pinjaman. Bank kedua akan menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari bank pertama kepada bank ketiga. Begitu seterusnya hingga jumlah tak terhingga. Besarnya deposito yang dapat diubah menjadi pinjaman tergantung dari ketentuan besarnya giro wajib minimum, disingkat GWM, atau Reserve Requirement Ratio, disingkat RRR. Jika ketentuan GWM atau RRR 10%, maka setiap 10 unit deposito yang diterima bank hanya 90%-nya yang boleh disalurkan sebagai pinjaman. Bila RRR 20%, maka hanya 80% dari deposito yang dapat disalurkan sebagai pinjaman. Dengan segera terlihat bila ketentuan presentasi RRR makin rendah, daya ekspansi kredit perbankan makin besar. Yang selanjutnya adalah model matematis proses penciptaan uang. 3 konsep yang harus diketahui guna menurunkan persamaan matematis penciptaan uang. Yang pertama adalah uang primer atau money relative base. Dengan notasi B adalah jumlah uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang kartal dan cadangan wajib. Uang primer dikendalikan oleh bank sentral. Yang kedua adalah giro wajib minimum atau reserve deposit ratio atau reserve requirement ratio yang disingkat RRR, yang besarnya ditentukan oleh bank sentral. Notasinya adalah RR. Yang ketiga adalah rasio uang kartal giral atau currency deposit ratio, dinotasikan CR, yang menggambarkan pilihan bentuk uang yang dipegang masyarakat dalam arti jumlah uang beredar, berapa bagian atau persen yang disimpan dalam bentuk uang kartal, dan berapa bagian atau persen yang disimpan dalam bentuk uang giral. Selanjutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun atau menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara atau pihak-pihak yang memilikinya atau pemilik dana. Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depository atau depository financial institution. Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan, sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non-depository yang disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan perbankan atau Bank Financial Institution. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,
Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Peran penting bank yang dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank. A. Lembaga kepercayaan atau agent of trust. Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tentunya bank harus memegang dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. B. Agen pembangunan negara atau agent of development. Selain bertugas sebagai lembaga intermediasi dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, beberapa bank khususnya bank milik pemerintah juga mengemban misi khusus dalam mendukung kelancaran program pembangunan strategis. C. Pemberi layanan atau agent of service. Bank bertugas memberi jasa atau layanan sesuai dengan fungsi bank pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diklasifikasikan menjadi dua kelompok, di antaranya 1. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum antara lain: A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan utang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. E. Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan bank umum antara lain: A. Melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang. B. Melakukan usaha perasuransian. C. Melakukan usaha lain seperti yang diatur undang-undang. 2. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang antara lain: A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. B. Memberikan kredit. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. D. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, dan atau bank lain. Kegiatan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR antara lain: A. Menerima simpanan dalam bentuk giro. B. Melakukan penyertaan modal. C. Melakukan usaha perasuransian. D. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut di atas. Bank Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam seperti 1. Keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun. 2. Kemaslahatan atau maslahah. 3. Universalisme atau alamiah dan tidak mengandung riba, gahar, masyir, zalim, dan objek lain yang haram. Bank syariah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Bank umum syariah. Bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank unit syariah. Bank yang bertugas menjalankan usaha dalam prinsip syariah dan merupakan unit usaha dari bank konvensional ataupun unit usaha dari bank induk atau dengan sistem konvensional yang memiliki kedudukan di luar negeri. 3. Bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau seperti BPR. Terdapat 6 pola akad dan produk bank syariah, yaitu sebagai berikut.
1. Pola titipan. Pola akad ini menganut prinsip bahwa aset titipan nasabah harus dijaga dan pada akhirnya dikembalikan kepada nasabah. Dua produk dengan pola akad ini yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. 2. Pola pinjaman. Pola akad ini mengatur tentang produk pinjaman di mana bank dapat meminjamkan hartanya pada nasabah yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya ataupun mengambil manfaat tanpa harus mengembalikannya. Terdapat dua produk bank syariah yaitu Qard dan Qardul Hasan. 3. Pola bagi hasil. Pola bagi hasil ini dapat dibagi menjadi 3 yaitu mudharabah, musyarakah, dan mutanakisah. 4. Pola jual beli. Terdapat 3 akad yaitu murabaah, salam, dan istisna. 5. Pola sewa. Terdapat 2 akad yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. 6. Pola lainnya. Pola ini meliputi 6 produk yaitu wakalah, kafalah, hiwalah, roh, sarf, dan ujrah. Bank sentral atau central bank. Fungsi utama bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian atau to manage nation money supply. Namun dalam praktiknya, bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penanganan, penyelesaian giro sampai dengan pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Secara umum, ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata. 1. Agen fiskal pemerintah atau fiscal agent of government. 2. Banknya bank atau banker of bank. 3. Menentukan kebijakan moneter atau monetary policy maker. 4. Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Supervision, examination, and regulation of member bank. 5. Penanganan transaksi giro atau the clearing and collection of checks. 6. Riset-riset ekonomi atau economy research. Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral negara Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status The Javed Bank NV yang dinasionalkan tahun 1951 menjadi Bank Sentral Indonesia. Dasar hukum pendirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Sama halnya dengan bank sentral di negara-negara lainnya, BI juga mengalami perubahan kedudukan dan fungsi pokoknya yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sejarah, politik, dan ekonomi di Indonesia. Perubahan pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 1999. Kemudian pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu perubahan pertama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kemudian perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kepemimpinan dan kewenangan Bank Indonesia. Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Untuk Deputi Gubernur, Gubernur BI terpilih dapat memberikan rekomendasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ketentuan ini diperjelas dengan keterangan bahwa BI memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Hubungan keuangan dengan pemerintah. Beberapa hubungan BI dengan pemerintah dalam hal keuangan antaranya terkait dengan peran BI dalam penerbitan Surat Utang Negara atau SUN, pengaturan pembelian SUN untuk operasi pengendalian moneter, dan kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada DPR dan pemerintah. Kebijakan moneter, definisi dan pengertian. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansi. Dan jika jumlah uang yang diedarkan dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Instrumen kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah cara pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. 2. Fasilitas diskonto atau discount rate. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. 3. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. 4. Himbauan moral atau moral persuasion. Dengan himbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, membatasi risiko dan biaya krisis sistematik dengan menciptakan sistem keuangan yang efektif dan tidak rentan terhadap gejolak dalam dan luar negeri. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki tujuan pembentukan untuk menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang beratur, bersih, adil, transparan, akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas pengawasan ini meliputi peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengawasan lembaga keuangan yang dilakukan oleh OJK. 1. Pengawasan mikroprudensial merupakan salah satu dari 3 upaya pengawasan sistem keuangan Indonesia. 2 pengawasan lainnya adalah pengaturan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan pengawasan sistem keuangan yang dijalankan oleh BI. 2. Pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK ini sendiri memiliki 2 tujuan, yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas usaha di sektor jasa keuangan, dan kedua, memberikan peluang bagi lembaga keuangan untuk berkembang secara adil, efisien, dan transparan. Kewenangan OJK. 1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. 2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan maupun penetapan pembubaran. 3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan yang menunjuk pengelola statuter. 4. Menetapkan sanksi administratif. Edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan OJK. 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. 2. Pelayanan pengaduan konsumen. Dan ketiga, pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Pelaksanaan tugas edukasi dan perlindungan konsumen sendiri dibagi menjadi 2, yakni yang bersifat preventif dan represif. Lembaga keuangan bukan perbankan atau non-banking financial institution, asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, pegadaian. Kemudian, lembaga finansial teknologi atau fintech merupakan lembaga yang lahir dari sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi. Produk layanan pun beragam, mulai dari platform untuk melakukan investasi reksadana, peer-to-peer lending, crowdfunding, dan e-money. Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Bentuk-bentuk usahanya antara lain riba dan ijon, sering disebut sebagai lintah darat dan rentenir. Di satu sisi, lembaga ini amat menolong karena menjangkau kelompok masyarakat, namun biaya modal yang dibebankan kepada peminjam sangat tinggi. Lembaga lain yakni arisan. Biasanya pelaksanaan arisan bukan semata-mata finansial, namun juga tujuan sosial.
Oke, dengan demikian kami telah menyelesaikan tugas kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.